Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 ya. Judul renungan kita pada hari ini adalah cinta dan hidup. Apakah yang kita cari dalam hidup ini dan yang menjadi tujuan dalam hidup kita? Bila jawabannya adalah kepuasan dan kenikmatan, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Di sisi yang lain, kita justru hanya akan mempedulikan diri sendiri. Bahkan kita akan berani melupakan Tuhan hanya demi mengejar kepuasan hawa nafsu kita. Bisakah kita bahagia dengan cara hidup yang demikian? Melalui perantaran Mika, Allah menunjukkan bahwa Dia telah memberikan segala yang baik bagi bangsa Israel. Semuanya itu Allah berikan karena cintanya kepada mereka, dan tidak ingin mereka menderita dan binasa. Tetapi mereka justru mengingkari Allah dengan membiarkan dirinya mereka dikuasai oleh nafsu dan berbuat sewenang-wenang demi diri sendiri. Oleh karenanya Allah menyatakan dirinya berdaulat atas manusia sehingga sudah seharusnya manusia takut kepada Allah. Dari rasa takut itulah seharusnya mereka bersikap bijaksana dengan tidak meninggalkan Allah. Sejatinya Allah tidak ingin umatnya setia kepadanya karena rasa takut, tapi karena cinta dan kerendahan hati. Karena dari cinta dan kesetiaanlah, maka kebijaksanaan akan tumbuh dengan baik, sehingga cinta Allah dapat mereka rasakan. Cinta adalah hal yang harus kita rasakan, harus kita cari, dan kita berikan dalam hidup kita. Karena Allah telah terlebih dahulu mencintai kita dan memberikan segala yang baik bagi kita. Hidupilah cinta yang memberi serta menjaga kehidupan. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Alasan orang Kristen harus berbuat baik sekalipun keselamatan hanya melalui iman saja. Saudara, hari ini kita membahasanya singkat saja ya, dari Mika pasal yang ke-6 ayat 8-9. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Yahweh atau Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota. Oke, mari kita lihat ya. Mika pasal yang ke-6 ayat 18. Kenapa kok ada latar belakang Mika pasal 6 ayat 8 sampai 19? Karena di Mika 6 ya, ayat yang ke-16 ini ya. Engkau telah berpaut pada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka. Jadi penyebab daripada kenapa kok tiba-tiba Tuhan ngomong, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Seolah-olah bangsa Israel itu tidak melakukan hal yang adil, tidak mencintai kesetiaan, dan tidak hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ternyata usut punya usut, bangsa Israel, mereka daripada terpaut pada firman Tuhan, mereka lebih terpaut pada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan-perbuatan keluarga Ahab. Pertanyaannya, siapakah Omri, siapakah Ahab? Mari kita bahas Omri ya. Ini di dalam 1 Samuel ya. Di dalam, ini kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 16 ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 21 sampai 28 kita baca. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi Raja Israel dan dia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirsa dia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian dia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Dia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
dan dia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Dia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya daripada riwayat Omri, apa yang dilakukannya, kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Omri mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi Omri ini adalah raja Israel, ya. Jadi kalau misalkan mau tahu gitu ya. Jadi Israel itu sejak zaman Salomo meninggal itu terpecah dua ya. Ada Israel Selatan dan Israel Utara. Israel Selatan itu dipimpin oleh Rehabeam, yaitu anak kandung Salomo. Sedangkan Yerobeam ini bukan anak kandung Salomo, tetapi adalah panglima perangnya, Yerobeam, Israel Utara. Israel Selatan itu diikuti cuma dua suku Israel, yaitu Yehuda dan Binyamin. Sedangkan Israel Utara itu diikuti oleh 10 suku Israel lainnya. Sedangkan ibu kotanya Israel Selatan itu adalah Yerusalem. Nah, ibu kota daripada Israel Utara, nah ini menarik ya. Pertama-tamanya adalah Tirsa. Kalau kita lihat ya, kenapa kok di ayat 23 Omri ini disebut gini ya. Di Tirsa dia memerintah 6 tahun lamanya. Dia kan total memerintah 12 tahun. Berarti 6 tahun 50% dari masa pemerintahannya dia memerintah di Tirsa. Sedangkan kemudian dia tuh membangun Samaria, atau lebih tepatnya membeli gunung, kemudian mendirikan kota di atas gunung yang dari orang Samer nih ya namanya ya. Namanya Samer dan menamakannya Samaria ini ya. Menurut nama Semer, pemilik gunung itu, dia menamai kota di atas gunung itu Samaria. Nah, setelah adanya kota Samaria ini, rupa-rupanya dia memindahkan ibu kotanya dari Tirsa menjadi Samaria. Sehingga sampai nanti di kerajaan Israel Utara berakhir, maka ibu kotanya juga tetap Samaria. Kurang lebih begitu ya. Nah, mari kita lihat kejahatannya Omri. Omri ini menganut tingkah laku Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat itu siapa? Ini ya, Yerobeam bin Nebat, raja pertama daripada Israel Utara. Kejahatan-kejahatannya apa? Kejahatan-kejahatannya adalah mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Jadi menyembah daripada dewa-dewa. Selain daripada Yahweh, dia menyembah dewa-dewa sendiri. Hal itu nampak dalam ayat 26 kalimat keterangan yang terakhir, yaitu menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nah ini penting ya. Dosa raja, perilaku raja, itu bisa menyeret satu bangsa untuk berdosa. Jadi hati-hatilah terhadap Anda yang sekarang menjadi seorang pemimpin. Bukan tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin itu memang bakat dan bisa dipelajari bagi sebagian orang. Justru karena itu, berhati-hatilah ketika Anda menjadi seorang pemimpin, karena setiap apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, dan apa yang Anda lakukan, itu akan membawa atau mempengaruhi daripada orang-orang di bawah Anda. Ya namanya pemimpin ya pasti punya follower atau pengikut ya. Kalau bukan pemimpin, ya berarti tidak punya pengikut, gitu ya. Kalau pemimpin pasti punya pengikut. Nah pengikutnya ini kalau mengikuti pemimpinnya yang salah, seperti Yerobeam bin Nebat ini, yang memimpin bangsa Israel menyembah berhala, maka mereka pasti akan apa? Menimbulkan sakit hati bagi Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesesajian. Saudara, kalau Tuhan sakit hati itu akibatnya ngeri ya. Karena gini ya, kita lihat Mika 6:16 ya. Sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi suara sasaran suritan, sasaran hinaan maksudnya. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Saudara, kalau misalkan kita berbuat berperkara sama Tuhan kita, Sang Pencipta langit dan bumi, Dia akan memberikan hukuman ketandusan, Dia akan memberikan kehinaan,
kepada orang-orang yang tidak berpaut kepadanya. Itu ya. Jadi riwayat Omri seperti itu, jadi dia itu dosanya melebihi daripada Yerobeam bin Nebat. Dan Omri dalam catatan hidupnya itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada orang yang mendahulunya. Nah, siapakah Ahab? Tadi kan siapakah Omri, siapakah Ahab? Nah, dari sini kita lihat Ahab itu ternyata anaknya Omri. Nah, ini sesuai dengan pepatah like father, like son. Jadi Ahab juga podoai. Mari kita membaca Ahab ya. Ahab di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29 ayat 34 dikatakan ini ya. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Jadi Ahab memerintah 10 tahun lebih banyak daripada bapaknya Omri. Kalau tadi Omri cuma 12 tahun, lah ini 22 tahun. Dan kalau di teks Alkitab disebut Raja Yehuda, ini artinya merujuk pada Israel Selatan. Ini ya, karena dikatakan suku Yehuda. Sedangkan kalau teks Alkitab itu dalam konteks raja-raja itu menyebut daripada Raja Israel setelah zaman Salomo, itu merujuk pada Israel Utara yang perkuat oleh 10 suku Israel yang ibu kotanya tadi dari Tirsa pindah ke Samaria. Itu ya ceritanya ya. Nah, kemudian dikatakan ini ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini sama saja kayak bapaknya ya. Lebih daripada seorang yang mendahulunya, termasuk ayahnya. Jadi semakin keturunan semakin bawah, ini semakin jahat. Ayat 31 dikatakan, seakan-akan belum cukup dia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka dia mengambil pula Isabel, anak Ed-Baal, raja orang Sidon. Ini orang kafir ya. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan tidak boleh menikah dengan orang kafir. Ini menjadi istrinya, sehingga dia pergi beribadah kepada siapa? Kepada Baal dan sujud menyembah kepada Baal. Jadi akibat pernikahannya dengan Isabel, ini bukan saja si Ahab ini menyembah Baal, tetapi Isabel ini ternyata juga istri yang tukang kontrol. Jadi Ahab ini manut sama Isabel. Jadi Isabel ini sebenarnya mungkin yang memegang pemerintahannya, dan Raja Ahab ini jadi raja boneka. Sehingga ini tampak pada harusnya kalau misalkan Ahab punya pengaruh, dia membawa Isabel menyembah pada Yahweh, bukan? Tapi yang terjadi kualik, malah Isabel yang membawa Raja Ahab itu menyembah kepada Baal. Kebalik ini saudara-saudara ya. Dan kemudian ayat 32, kemudian dia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Ingat ya, Samaria tadi adalah kota yang didirikan oleh Omri bapaknya Ahab. Sesudah itu Ahab membuat patung, tak cukup untuk Baal ya. Ternyata dia multi sesembahan. Dia juga membuat patung Asyera. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga dia apa saudara-saudara ketika membuat patung? Menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih daripada semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Berarti termasuk Raja Omri papanya sendiri. Jadi itu tentang Ahab, kondisinya seperti itu ya. Sehingga bisa kita mengerti bahwa latar belakang daripada Mika 6 ayat 8 ini disebabkan karena dua tokoh, ada orang yang bernama Omri dan ada orang perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang raja Israel yang bernama Ahab. Nah, kemudian saya akan membahas ini ya, pengertian yang salah tentang korban bakaran, karena di sini nanti ada kaitannya dengan ayat yang kita bahas. Ayat yang kita bahas kan ayat 8 ya. Mika 6 ayat 8 kan ngomong ini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain, nah ini ya, 1. Berlaku adil, 2. Mencintai kesetiaan, 3. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ternyata selain daripada latar belakang yang sudah diceritakan tadi, di dalam tepat
satu ayat sebelum Mika 6 ayat 8, yaitu Mika 6 ayat 7. Dikatakan demikian, berkenankah Tuhan pada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandungku karena dosaku? Saudara, ternyata ada indikasi bahwa orang-orang Israel ini lebih mengutamakan korban persembahan, korban bakaran. Kemudian mereka tidak mengerti apa artinya pembuatan korban itu. Pokoknya ngikut kebiasaan nenek moyang aja, selesai urusan. Sehingga mereka tidak connect antara apa yang mereka lakukan secara aktivitas rohani dan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dua kegiatan ini tidak connect, ini bahaya. Saudara, di dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan gini ya, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Aku menyukai kasih setia lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi sekali lagi ya, ritual kerohanian kita harus dilakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, bukan semata-mata karena ingin dipandang sebagai orang yang rohani. Motivasi yang tulus itu sangat dipandang atau dihargai Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan gini ya, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini ngomong tentang Saul. Kemudian, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Benar kan? Jadi yang lebih dipentingkan oleh Tuhan itu adalah ketulusan, motivasi yang tulus. Jangan terbalik. Motivasi yang tulus pasti akan menghasilkan tindakan atau aktivitas rohani yang tulus. Tetapi aktivitas rohani yang tampak di depan mata belum tentu didasari oleh hati yang tulus. Begitu ya. Nah, dari pengertian yang salah tentang korban bakaran ini, kenapa kok salah? Karena mungkin mereka merasa, aku sudah berkorban kok. Kalau sudah berkorban, urusanku dengan Allah sudah beres. Maka aku akan menjalani kehidupanku sendiri dengan caraku sendiri. Tentang Allah kan sudah dia minta persembahan korban, aku kasih. Nah, ini orang seperti ini seolah-olah orang yang hidup di dalam dua dunia, yaitu dunia pertama adalah dunia rohani dan dunia kedua adalah dunia jasmani, di mana dia memisahkannya. Nah, terkadang hal ini juga terpengaruh dalam cara kita untuk memahami doktrin kekristenan. Saya pada hari ini akan menceritakan dua teologi kekristenan atau ajaran kekristenan, dan nanti akan menjelaskan pandangan yang salah terhadap keduanya. Bukan ajaran keduanya salah ya, tapi persepsi orang terhadap ajaran ini bisa disalah mengertikan. Pertama, topik pertama yang saya mau bahas, keselamatan hanya melalui iman, dan perbuatan baik tidak memiliki andil apapun, bahkan sedikit pun dalam keselamatan. Saya memiliki 3 dasar. Efesus 2 ayat 8 dikatakan gini ya, sebab kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi jelas ya, diselamatkan karena iman, bukan hasil usahamu. Titus 3 ayat 5 dikatakan gini, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, Yesus ya, telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh karena pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada satu perbuatan baik apapun yang andil daripada kita untuk keselamatan. Di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kita sekalian seperti orang najis, dan segala, saudara perhatikan baik-baik, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor ini kalau dalam bahasa Ibraninya itu sama seperti dengan terjemahan kain menstruasi. Jadi adalah kain kejijikan bagi orang Yahudi, dianggap najis. Dan kesalehan daripada orang-orang itu disamakan, diilustrasikan sama dengan sesuatu yang paling menjijikan di dalam pandangan orang Yahudi. Saudara, 3 ayat ini menurut saya sangat cukup untuk menunjukkan bahwa salvation only by faith alone, not by good deeds.
Jadi keselamatan hanya melalui iman saja dan tanpa melalui perbuatan baik. Ini teori pertama ya, doktrin pertama. Ini benar tak? Benar. Yang kedua, keselamatan tidak bisa hilang. Ada dasarnya nggak? Ada, Yohanes 10 ayat 28-30. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti, mereka pasti tidak akan binasa sampai mana saudara-saudara? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tangan Yesus maksudnya ya. Kalau dari tangan Yesus tidak direbut, apalagi gini ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tadi sudah dipegang oleh tangan Yesus, sekarang dipegang oleh tangan Bapa. Terus kemudian dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Saudara, masakan melalui Yohanes 10 ayat 28-30 Anda tidak percaya keselamatan tidak bisa hilang. Nah, permasalahannya adalah persepsi orang, sekali lagi saya ulangi ya, persepsi orang kepada dua doktrin yang sedang saya ceritakan tadi bisa salah. Karena gini ya, kalau dua doktrin atau dua fakta itu digabung, orang kesimpulan gini, jadi orang Kristen tuh enak ya, bisa tetap bebas berbuat dosa itu. Toh keselamatan kan bukan melalui perbuatan baik. Sekali selamat kan tetap selamat. Ya bisa berbuat dosa sawenake dhewe kan ya, supaya tetap selamat. Kan gitu, bener nggak sih? Soalnya yang pertama kan ngomong keselamatan melalui iman, gak usah berbuat baik. Terus kemudian keselamatan nggak bisa hilang. Berarti setelah percaya Yesus, beriman pada Yesus, enak dong. Kan dijamin, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kan seperti itu. Saudara, ini adalah pengertian yang salah ya. Karena satu, agama Kristen itu bukan agama yang didirikan atas dasar legalistis atau mekanis. Maksudnya dalam pengertian gini ya, bukan seperti rumus dalam Excel if dan else gitu. Jika ini maka itu, jika ini maka itu, bukan, tidak sesederhana itu. Agama Kristen adalah agama yang didasari atas hubungan relasi. Saudara, kalau sebelum saya membahas ayat-ayat pendukungnya ya, kalau saudara itu memiliki relasi, maka sikap saudara itu akan berubah ketika saudara tidak memiliki relasi. Contoh ya misalkan ya, kalau saudara memiliki kecintaan terhadap suatu perusahaan, maka Anda digaji tidak? Oh digaji tetap, tidak mungkin cuma bondo cinta tok, ya toh, cuma modal cinta doang, itu orang mau kerja dengan baik, tidak mungkin. Tetapi beda ketika orang melakukannya dengan cinta, maka hasilnya pasti akan berbeda. Dengan cuma orang pegawai upahan doang yang tidak melakukannya itu berdasarkan cinta, tapi berdasarkan karena memang apa? Memang kebutuhan hidup tok. Lain ya. Jadi misalkan gini, orang misalnya ada proyek tertentu, wah dia excited, wah ini aku banget ini, aku akan melakukan ini untuk keuntungan perusahaan misalnya. Dia tetap digaji tidak? Tetap. Tapi ada rasa cinta tidak? Tetap. Tapi ada satu lagi, orang dikasih proyek, tapi orang ini tidak memiliki antusiasme. Cuma hubungan dengan perusahaan itu ya wis lah. Pokoknya aku tak berikan, kayak orang beli martabak loh. Mau satu telur, harganya sekian. Lek 2 telur lebih mahal. Lek 3 telur, 4 telur ya lebih mahal lagi. Jadi tidak ada sense of belonging. Jadi memandang kerja itu kayak martabak gitu. Modelnya kayak gitu. Nah sama seperti ini, kembali lagi ke Kristen. Kekristenan itu digambarkan seperti agama yang relasional. Agama yang memiliki relasi dengan Tuhan yang telah disalib itu. Itu kalau kita memiliki get connected, memiliki relasi, maka kita tidak akan pernah punya pikiran untuk berbuat dosa seenaknya sendiri. Tidak akan pernah punya pikiran yang seperti itu. Nangkep ya maksudnya. Ayat-ayatnya jelas ya. Tadi kan kita baca Efesus 2 ayat 8 ya, benar ya? Betul ya? Yang keselamatan hanya karena iman, bukan hasil usahamu. Nah, saudara lihat Efesus 2 ayat 10. Tidak usah jauh-jauh, 2 ayat setelahnya itu menjelaskan peran perbuatan baik. Perbuatan baik di dalam kekristenan itu posisinya seperti apa? Seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa saudara-saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ini penting. Jadi diselamatkan dulu,
Baru setelah Anda diselamatkan, barusan Anda bisa melakukan perbuatan baik. Tapi kalau yang beredar di luaran itu kan berbeda. Kita pengen berbuat baik dulu dengan tujuan supaya diselamatkan. Gak akan pernah bisa. Karena kesalehan kita tuh sama seperti kain kotor, yang tadi Yesaya 64 ayat 6 itu. Jadi peran perbuatan baik itu adalah apa? Sebagai bukti bahwa kita tuh sudah diselamatkan. Allah mau, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah ini kehendak Allah seperti ini. Allah tidak mau kita hidup dalam dosa. Jadi kalau ada orang ngomong, wah sekali sama tetap selamat ya, berarti kita berbuat dosa seenaknya sendiri. Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa Allah mau kita hidup di dalam pekerjaan baik. Bukan Allah mau kita hidup dalam dosa. Jangan salah. Seperti Yakobus 2 ayat 17 ayat 19 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Nah, ini ada orang yang memisahkan antara kehidupan rohani dengan kehidupan daripada jasmani. Ini yang tidak boleh. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Karena kalau orang itu disuruh tunjuk iman tanpa perbuatan, maka orang itu tidak akan bisa menjadi kesaksian. Tetapi Yakobus kemudian mengatakan, tetapi aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi tujuan apa perbuatan baik dalam kekristenan? Supaya menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga dengan melalui kesaksian tersebut, ya, itu orang bisa mengenal kehendak Tuhan. Jadi poin yang pertama, mengapa orang Kristen melakukan perbuatan baik? Karena memang Allah mau kita hidup di dalamnya. Yang poin kedua, kenapa kok orang Kristen bisa melakukan perbuatan baik? Karena supaya menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita. Yang ketiga, mengapa orang Kristen harus melakukan perbuatan baik? Supaya orang Kristen bisa dibedakan dari iblis. Loh, bisa gitu. Ayat 19 ngomong gini ya. Engkau percaya, Yakobus 2 ayat 19 ya. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja. Oh, itu baik. Nangkep ya. Tetapi setan juga percaya hal itu dan mereka gemetar. Artinya begini ya. Kalau Anda itu cuma berhenti hanya untuk dalam kehidupan sehari-hari ya, cuma percaya Tuhan itu ada, cuma sekedar itu saja, Anda tuh tidak ada beda ya sama setan. Ngerti ya maksudnya? Karena setan pun juga percaya hal itu. Ini bukan saya yang ngomong, Yakobus 2 ayat 19 ngomong. Tetapi apa yang membedakan kamu dengan setan? Setan tidak melakukan kehendak Tuhan, tapi kamu melakukan kehendak Tuhan. Itu bedanya. Jadi sekali lagi, kenapa perbuatan baik? Apa fungsinya dalam kekristenan? Satu, memang kehendak Tuhan menghendaki kita perbuatan baik setelah kita diselamatkan oleh Kristus. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia, menjadi kesaksian. Ini tampak dalam ayat 18 yang mengatakan, aku akan menunjukkan kepadamu. Menunjukkan kepadamu, itu adalah kesaksian. Yang ketiga, tujuan fungsi daripada perbuatan baik karena apa? Karena apa? Supaya kita dibedakan dari setan. Jadi artinya, jikalau engkau cuma ngomong doang, itu artinya level Anda itu kayak setan. Tapi Anda tidak pernah melakukan perbuatan baik yang Tuhan inginkan. Oke. Itulah sebabnya kita nyambung nanti perbuatan baik dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Itulah sebabnya saya tadi membahas tentang perbuatan baik dalam kekristenan, karena untuk menyambungkan, untuk mengerti daripada Mika 6 ayat 8. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup di dalam kerendahan hati dan di hadapan Allah. Oke, kiranya renungan pada hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.